Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama beribadah kembali pada hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Panggilan berbakti kita pada pagi ini terambil dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau agungkan namanya. Kita mau katakan bahwa Engkau sungguh indah, tiada taranya.
masih merasakan itu. Kami mau datang, kami mau mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Kami menyerahkan persekutuan kami pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, kiranya hanya boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Kita terus mengagungkan namanya. Dengan pujian, melayani Raja. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edwin Halim dengan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami siap dengar firman-Mu. Jadilah firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Dan sungguh kami akan lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Dan firman-Mu boleh jatuh di tangan hati kami yang paling subur. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema besar kita adalah mengikut Yesus. Dan subtema kita hari ini adalah menjadi besar. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Di dalam Alkitab kita bersama-sama, kita akan baca bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-20. Mulai dari ayat yang ke-20 dalam perikop permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Matius 20 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dengan subtema kita agak menarik ya, rahasia menjadi besar. Sebenarnya kalau rahasia seharusnya tidak akan pernah diungkapkan. Rahasia bukan lagi rahasia ketika ada pengungkapan fakta-fakta. Jadi udah nggak ada rahasia lagi. Jadi saudaraku, sebenarnya ada banyak buku rahasia menjadi sukses. Tapi bukunya dibuat sedemikian banyaknya, semua orang tahu. Jadi kalau banyak orang tahu bukan lagi suatu rahasia tentunya. Nah saudara, kita tidak membahas tentang rahasia-rahasia, tetapi mari kita bersama-sama akan melihat satu hal yang faktor-faktor apa yang pada akhirnya saudara dan saya sungguh menjadi pengikut Yesus yang besar. Saudara, ada satu Kick Andy itu seringkali ada satu acara yang namanya From Zero to Hero. Jadi dari yang nol menjadi pahlawan. Nah, ada seorang pemuda namanya Bong Chandra. Bong Chandra terkenal sebagai motivator properti. Dan dia memberikan satu masukan yang luar biasa bagaimana memperoleh rumah tanpa uang sepeser pun. Wah, menarik sekali tentunya. Siapa sih yang gak mau punya rumah tanpa uang? Nah, saudaraku, ia menyatakan itu berdasarkan pengalamannya. Ya, apa yang dilakukan? Hal yang pertama yang dilakukan adalah dia membangun koneksi. Dia mencari banyak orang
mencari data-data, referensi data-data orang-orang yang memungkinkan bisa dihubungi. Ketika ia sudah memilih beberapa orang yang bisa dihubungi, lalu ia menjalankan tingkatan yang lebih lagi dari hubungan, tidak hanya sekedar koneksi, tetapi dia melakukan relasi, hubungan yang lebih baik lagi. Ketika dia sudah mulai bisa bercakap-cakap, bisa datang, bisa berbicara dari hati ke hati, mulailah dia bagaimana pada akhirnya membangun sinergi. Nah, dia berelasi dengan seorang ahli bangunan, dia berelasi dengan pemilik modal, dia berelasi dengan pemilik tanah, dia berelasi dengan tukang-tukang, mandor-mandor dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia punya perusahaan dan semua harus melalui dia. Nah, properti di bawah dia semua harus melalui dia dan dia jual properti itu. Dengan dia memberitahukan tempatnya bagus, ada rancangan yang bagus yang sudah dirancang oleh ahlinya, dan dia promosikan itu. Dan pada akhirnya rumahnya laku. Dia menjual semuanya. Dari pekerjaannya itu ia bisa memiliki tidak hanya satu rumah, tetapi beberapa rumah dia bisa punya tanpa uang 1 rupiah pun. Karena dia menjalin koneksi, dia meningkatkan tidak hanya sekedar koneksi, kenal saja orangnya, membangun relasi, berkenalan lebih jauh dengan orang-orang para ahlinya, dan membangun sinergi sehingga semuanya mau tergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, baik pemilik modal, baik pemilik tanah, baik pemilik kemampuan, sehingga pada akhirnya terjadilah wujud impian, rumah-rumah impian, dan akhirnya banyak orang memiliki rumah yang baik, dan dia sendiri dari yang tidak punya rumah memiliki rumah yang mungkin lebih daripada satu. Nah, saudaraku, ini kisah bukti dari zero, dari nol menjadi pahlawan. Dia seorang motivator yang sangat terkenal. Demikian bagi saudara dan saya. Mungkin kita ini hanya debu di hadapan Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa yang luar biasa dari Dia. Tetapi Allah yang kita kenal itu, di mana kita mengikut Dia, selalu berharap, sama seperti biji sesawi, biji yang paling kecil itu, dia tumbuh menjadi besar, dan bahkan ketika dia sudah besar, burung-burung pun bersarang di dalam pohon itu. Itu berarti saudaraku ada harapan bahwa saudara dan saya ada kerinduan dari Tuhan, kita harus menjadi besar. Dan apa rahasianya supaya saudara dan saya boleh menjadi besar? Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah kita sudah baca tadi bersama-sama dalam perikop yang sungguh luar biasa ini. Dan saya berharap setelah selesai ini, saudara dan saya boleh menjadi pengikut Yesus yang sejati. Adalah pengikut Yesus yang betul-betul besar bagi kemuliaan nama Dia. Ada 3 faktor menjadi besar sebagai pengikut Yesus Kristus. Faktor yang pertama adalah edukasi atau pendidikan. Kita lihat di sini siapa yang datang kepada Yesus. Yang datang kepada Yesus untuk meminta, yang satu di sebelah kiri, yang lain di sebelah kanan, adalah ibu dari kedua murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, atau mereka adalah anak-anak Zebedius. Di sini kita bisa melihat juga bahwa ada pendidikan keluarga yang betul-betul memotivasi anak-anak mereka. Saudaraku yang saya kasihi, bangsa Israel sangat menekankan pendidikan keluarga. Dalam Ulangan pasal yang ke-6, saudara nanti boleh baca bersama-sama. Ajarlah mereka firman Allah yang disampaikan itu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Diajarkan berulang-ulang. Pada waktu ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring, ketika kita sedang berjalan, ajarkan itu berulang-ulang. Jadi pendidikan keluarga bagi umat Israel adalah suatu hal yang sangat penting. Saat ini banyak keluhan-keluhan dari ibu-ibu rumah tangga ketika
ia harus work from home, ia juga harus menjadi pendamping bagi anak-anaknya yang belajar school from home. Nah, saudara, seringkali ada keluhan, marah-marah, emosi dan lain seterusnya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, kita lupa sumber pendidikan yang terbaik justru datang dari rumah sendiri. Sekolah bukan mengganti pendidikan keluarga. Sekolah sama sekali tidak mengganti dan tidak boleh mengganti pendidikan di dalam keluarga. Kalau saudara ingin keluarganya berhasil, berarti kita harus mendidik anak kita. Edukasi yang kita dapat juga dari pribadi. Ada dorongan pribadi. Kalau saudara baca seterusnya ada di dalam bagian Injil yang lain, dikatakan Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus. Berarti bersama-sama ibu dan anak-anak ini datang kepada Yesus. Ada juga harus ada dorongan dari pribadi mau belajar. Kalau nggak ada dorongan dari pribadi mau belajar, ya kita nggak akan bisa-bisa. Apapun kita nggak akan bisa. Tetapi kalau kita ada dorongan dari pribadi belajar, kita akan menjadi baik. Tidak hanya itu, kita belajar dari lingkungan kita. Dari apa yang ada di depan kita, di samping kita, di belakang kita. Lingkungan kita bisa menolong kita bisa belajar dengan situasi yang ada. Kita terbentuk dengan keadaan yang ada. Dan itu akan membentuk kita. Tetapi saudaraku yang saya kasihi, kita tidak akan bisa berhasil kalau kita menyanyiakan pendidikan atau edukasi. Tetapi hal yang terpenting, entah itu datang dari keluarga, entah itu karena dorongan pribadi, karena mimpi kita, atau dari lingkungan sekitar kita, yang terpenting adalah bahwa saudara dan saya pada akhirnya menjadi manusia pembelajar. Saudaraku yang terkasih, kami pernah mengalami masa-masa perjuangan ketika anak-anak kami harus kuliah. Mereka baru saja selesai menyelesaikan setingkat SMA yaitu SMK, dan tentunya yang terbaik adalah mereka bisa melanjutkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di universitas atau sekolah tinggi. Namun pada saat itu kami tidak mau memaksa kekuatan kami hanya berkata kepada mereka, pendidikan tidak hanya kita dapati di pendidikan formal, tetapi kita bisa memperoleh pendidikan yang informal. Mereka sangat mengerti, saya sangat bersyukur, kami sebagai orang tua sangat bersyukur atas pengertian anak-anak kami. Mereka tidak menuntut supaya mereka harus dikuliahkan, tapi mereka dengan sadar menerima semuanya itu. Mereka bekerja. Namun saya menanamkan kepada mereka, sekalipun engkau belajar formal sampai gelar doktor S3, mungkin doktornya ada 3 bidang doktor, atau mungkin 4 bidang doktor, atau 5 atau 10 bidang doktor yang dikuasai. Namun kalau dia tidak menjadi manusia pembelajar, maka semuanya akan sia-sia. Dia hanya bisa mendapat apa yang dipelajari saja, tetapi ia tidak bisa mengembangkan apa yang ia miliki. Bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi bagi Tuhan. Karena itu saudaraku, kami berusaha menolong mereka. Kita bisa belajar secara informal dalam kehidupan ini. Ada banyak contoh-contoh orang sukses, orang yang berhasil, bukan bergelar profesor, malah orang-orang yang sederhana. Banyak pengusaha-pengusaha yang pendidikannya sangat rendah, hanya sekolah dasar. Tapi memang tidak sedikit orang-orang yang pandai, yang sukses. Ada banyak orang-orang yang gagal secara pendidikan, tetapi mereka adalah orang-orang yang sukses, menjadi pengusaha yang luar biasa. Yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, dia bukan orang-orang hebat banget waktu kuliah. Ada banyak kegagalan-kegagalan yang dia alami. Pengusaha kargo terbesar di dunia,
DHL. Dia hanya memiliki nilai 6. Hanya memiliki nilai 6. Jadi pas leher ketika lulus memberikan skripsinya pada waktu kuliah. Tetapi bahan skripsi yang nilai 6 itu diterapkan, dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan dia akhirnya menjadi pengusaha kargo terbesar di dunia. Jadi saudaraku, mari kita boleh menjadi manusia pembelajar. Itulah faktor pertama kalau saudara dan saya kita yang menjadi besar. Hargai pendidikan. Firman Allah mengatakan awal dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Manusia pembelajar akan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi manusia pembelajar yang terus-menerus meningkatkan kemampuan pribadinya. Yang kedua, rahasia atau faktor menjadi besar sebagai pengikut Yesus adalah ambisi. Menarik saudaraku, kita lihat di sini ibunya datang, anaknya datang, dan mereka ditanya oleh Yesus dengan sangat gamblang di bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi. Apa yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada mereka? Nah, saudaraku yang saya kasih, dalam bagian firman Tuhan ini jelas sekali saudara, bahwa mereka meminta supaya yang satu di sebelah kirimu, yang lain di sebelah kananmu. Sekalipun dia tidak mengerti, dia minta, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan, ya tolonglah anak saya di sebelah kiri, yang lain di sebelah kanan. Dan di dalam Markus katakan Yakobus dan Yohanes meminta seperti itu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, penting adanya suatu ambisi. Apakah salah orang punya ambisi? Saudara, tidak akan ada pernah salahnya orang punya ambisi, karena Allah menjadikan saudara dan saya memiliki ambisi. Tetapi ambisi yang berlebihan, yang tidak ada tujuan yang positif, itu yang salah. Nah ya, mari saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama. Yesus tidak menyalahkan Yohanes dan Yakobus. Tuhan Yesus tidak menyalahkan ibu, orang tua dari Yakobus dan Yohanes ini. Tidak menyalahkan. Tetapi yang menolong, mengarahkan semuanya itu supaya ambisi ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ambisi itu apa? Ambisi itu tekad. Jadi setiap orang harus punya tekad, punya mimpi, punya cita-cita, tekad, niat. Nah, tekad, niat, kita bersama-sama, oh yang kuat, punya tekad yang kuat, saya mau jadi ini. Saya pengen menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh siap berkorban bagi Tuhan. Saya ingin menjadi pelayan Tuhan yang siap selalu dalam keadaan apapun juga dalam perintah-perintah Tuhan. Kalau itu diwajibkan Tuhan bagi saya siap apapun resikonya. Kalau kita menjadi penginjil, siap. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, siap dimaki-maki. Iya, enggak, siap Tuhan. Saya siap enggak gampang sakit hati. Saya siap. Saya siap mengasihi dengan tulus hati. Saya mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya, yang tidak membeda-bedakan. Wah, saudaraku, saya siap, itu tekad. Tekad. Kalau kita punya tekad, kita juga harus nekat. Kalau sudah punya tekad, enggak nekat, kurang imbang, saudara. Saya punya ada seorang hamba Tuhan berasal dari Bengkulu, sekarang melayani di Kayet. Saya ingat betul Bapak ini ya, sudah hamba Tuhan, pelayanan luar biasa. Sekarang juga jadi dosen teologi di STBI. Waktu dia datang dari Bengkulu, dia kuliah, saya nekat aja Pak. Uang dari mana saya nggak tahu, yang penting saya kuliah. Biaya dari mana saya nggak tahu, pokoknya saya ikut kuliah karena saya siap untuk menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, pada akhirnya tekadnya itu yang dijalankan dengan nekat yang luar biasa itu,
Lalu langkah ketiga dia akad. Jadi yang pertama ini orang ambisi ini harus ada tekad, harus nekat. Tetapi untuk kita positif, jangan nekat yang nggak karuan, harus ada akad. Akad itu perjanjian. Kalau orang perjanjian jual beli, akad gitu ya, jual beli ada akad. Kalau kita ke notaris, saudara ke notaris pasti ada istilah akad ya. Dan jual dan beli ada peraturan yang saling melengkapi, yang satu menyerahkan sertifikatnya misalnya, yang lain menyerahkan uangnya. Nah, di depan saksi. Nah, itu namanya akad. Ada perjanjian. Ada perjanjian secara tertulis. Itu namanya akad. Ketika saudara sudah melunasi cicilan atau melunasi pembelian sebuah rumah kepada developer, ada akad misalnya, ada akad penyerahan kunci. Nah, saudara lunasi dan kunci rumah yang saudara itu diberikan oleh pemilik rumah yang menjualnya. Itu namanya akad. Nah, bagaimana maksud saya dengan ambisi dan akad ini? Setelah kita punya tekad, kita nekat untuk mewujudkan. Jadi nekat untuk mewujudkan itu, bercita-cita dengan kuat yang sangat hebat. Kita perlu akad. Ada perjanjian kita dengan Tuhan. Ada komitmen. Jadi saudaraku yang saya kasihi, kita melayani Tuhan. Kalau saudara yang menjadi besar, ingin mencapai cita-cita saudara, saudara harus punya komitmen untuk menjadi besar. Bagaimana cita-cita saudara bisa terjadi kalau saudara tidak punya komitmen? Demi cita-cita itu saudara harus punya komitmen, harus mewujudkan. Saudara harus lulus misalnya. Apapun yang terjadi, mungkin saudara gagal berkali-kali, nggak jadi masalah. Yang penting saudara, dalam pikiran saudara, saya harus lulus. Apapun yang terjadi, saya harus lulus. Mungkin nilainya pas leher 6, nggak jadi masalah. Yang penting saya lulus. Saudara bertekad. Saya punya teman satu kamar pada waktu saya kuliah di STBI Semarang. Karena ia mungkin sudah cukup umur, lalu mungkin daya tangkap sudah mulai berkurang. Karena dia sadar dia punya kemampuan terbatas, apa yang dia lakukan? Dia belajar luar biasa. Dia belajar luar biasa. Orang lain belajar 1 jam, dia belajar satu mata kuliah bisa 4-5 jam sendiri. Dia belajar mati-matian untuk menutupi celah ketidakmampuan dia. Nah, saudaraku yang terkasih, pada akhirnya saya bisa menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, saya masih belum apa-apa dibandingkan dia dalam dunia pendidikan. Dia belajar sungguh-sungguh, sekalipun dia lulus pas-pasan pada waktu nilainya. Dia lulus sudah strata 2, dia menjadi master teologi. Saudara, karena apa? Dia contoh orang yang punya komitmen demi cita-citanya, dan dia berhasil mencapai jenjang seperti itu. Jadi saudaraku, jangan lemah, jangan berputus asa. Tetapi saudara, kalau kita mau biar berhasil, kita harus punya ambisi. Apa itu ambisi? Ada tekad. Kita nekat mau melakukan tekad kita itu. Dan yang penting dari semuanya itu, saudara harus ada akad, yaitu janji hidup saudara, komitmen saudara untuk mencapai tujuan itu. Kalau saudara tidak punya visi untuk itu, saudara tidak akan bisa punya misinya. Kalau saudara tidak punya visi, apalagi juga saudara pasti tidak punya misi, saudara akan miss, saudara akan meleset, saudara tidak jadi apa-apa. Saudaraku, itu yang kedua. Jadi faktor yang pertama, kita bersama-sama tahu, kita belajar harus ada edukasi. Yang kedua, harus ada ambisi. Dan yang ketiga, harus ada transformasi. Nah, saudaraku, apa yang menyebabkan kita transformasi? Ada tantangan menjadi sebuah tantangan. Ada yang menentang, tetapi bagi kita yang menentang ini adalah satu challenge, ada satu tantangan kita untuk lebih maju.
memicu kita lebih maju, lebih baik lagi. Menarik ketika Bapak Fadli John dan Amri Hamzah mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi, yang notabene semua pada bingung kenapa kok orang-orang yang boleh dibilang tukang kritik ini justru mendapat penghargaan. Dan karena dalam prinsip kehidupan yang baik adalah bahwa segala mereka yang menentang menjadi tantangan bagi yang ditentang ini untuk berpacu lebih baik lagi, semakin baik lagi. Nah, Pak Jokowi menghargai Bapak Fadli John dan Pak Amri Hamzah bukan semata merangkul mereka, bukan, tetapi dia menjadi bagian untuk memicu, memacu, merangsang, menjadi trigger untuk maju lebih baik lagi. Yang terjadi dengan Yakobus dan Yohanes dan ibu mereka, dapatkah engkau minum cawan dari cawanku, itu tantangan dari Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya menentang. Enak aja, mungkin mereka ribut, enak aja. Masa kamu duduk sebelah kiri sebelah kanan? Dalam hati kecil mereka seperti itu. Nah, saudaraku, sebenarnya mereka juga ingin sama seperti Yakobus dan Yohanes, sama seperti ibu Yakobus dan Yohanes. Mereka juga ingin menjadi orang yang terpakai dan paling terpakai di antara semua murid. Dan Yesus mengajarkan dengan sangat jelas dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Pemerintah dunia melakukan hal yang seperti itu, tetapi kamu tidak boleh. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia sangat mengajarkan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Dari penentang-penentang yang ada, itu menjadi tantangan buat dia. Teman murid-muridnya menggerutu semuanya, menjadi motif yang baik bagi dia, menjadi motivasi yang baik bagi dia, supaya dia bisa lebih maju lagi, betul-betul menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Yesus yang sukses. Saudara, mungkin saudara ada banyak yang menentang saudara menjadi hamba Tuhan, banyak yang menentang saudara untuk menjadi yang terbaik dalam pelayanan saudara. Saudara tidak perlu marah, saudara tidak perlu kecewa, saudara tidak perlu khawatir. Banyak yang menekan saudara, tetapi orang-orang sukses akan melewati itu dan menjadikan itu sebuah tantangan. Saudara menjadi yang terbaik dari semuanya. Saudara buktikan itu. Saudara, kalau yang kuliah mungkin begitu proposal gagal, harus datang lagi, robah lagi, gagal, robah lagi, gagal, robah lagi. Tapi satu ketika saudara akan membuat yang terbaik dan saudara akan mendapat hasil yang sangat baik. Amin. Jadi saudaraku, transformasi adalah bagaimana dari tantangan menjadi tantangan. Di dalam bagian firman Tuhan tadi kita lihat bersama-sama bahwa Yesus memberitahukan pemerintah dunia melakukan sebagai pemimpin, dia melakukan dengan tangan besi. Tetapi Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar, ia harus menjadi apa di firman Tuhan tadi? Mari kita baca bersama-sama kembali, saudaraku yang saya kasih. Apa bagian firman Tuhan tadi? Apa yang katakan Yesus? Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ada dua perilaku. Yang satu perilaku dunia, yaitu pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu pola dunia. Dari pola dunia ini Yesus mengalihkan itu semua menjadi pola surgawi. Pola surgawi nggak seperti itu. Kalau pola surgawi, barang siapa ingin besar, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba. Wah, beda sekali. Resep Yesus berbeda dengan resep dunia. Saudara, kadang-kadang orang takut karena kekejaman.
Pemerintah misalnya Korea Utara, kita nggak tahu kejam atau tidak kejam, tapi bukti katanya kalau orang jahat, orang yang korupsi ketahuan, matinya dilempar untuk dimakan ke piranha. Benar apa nggak tahu juga. Nah saudaraku, ada banyak orang banyak menghukum, tetapi Yesus tidak seperti itu. Aku datang untuk memberikan kelepasan. Aku datang untuk menyelamatkan. Aku datang untuk berkorban. Jelas pola Yesus dengan pola dunia ini berbeda. Ada perubahan perilaku duniawi yang diubah. Kalau pemimpin memerintah dengan tangan besi, tetapi Yesus justru sebaliknya. Dia harus siap menjadi pelayan. Dia harus siap menjadi hamba bagi semuanya. Dan itu sebenarnya kalau saudara terapkan dalam dunia ekonomi, betul saudara. Kalau saudara ingin terkenal, coba saja terapkan apa yang katakan Yesus, bukan apa yang dikatakan dunia. Saudara akan pasti terkenal. Saudara pasti menjadi besar. Saudara pasti terkemuka. Yaitu saudara, kesiapan saudara untuk menjadi pelayan dan bahkan menjadi hamba bagi sesama. Semakin saudara bisa melayani lebih banyak, semakin saudara akan menjadi lebih besar. Dan itu adalah prinsip surgawi. Dunia usaha sama seperti itu saudara. Kegunaan satu barang untuk satu dengan kegunaan satu barang dengan 10 kegunaan dengan harga yang sama, saudara akan milih yang mana? Tentu kita akan beli satu barang dengan 10 kegunaan daripada satu barang untuk satu kegunaan. Saat ini ada gergaji yang ditawarkan yang terbuat dari karbon. Kemampuannya melebihi gergaji-gergaji yang lain. Dia bisa memotong media apa saja. Dia bisa memotong kaca, dia bisa memotong besi, dia bisa memotong kayu dengan satu alat saja. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dunia begitu rupa menemukan alat yang lebih baik, sehingga saudara tidak perlu banyak alat, tapi satu alat bisa berguna untuk bermacam-macam kegunaan. Saat ini juga ada banyak kunci-kunci yang satu kunci bisa membuka untuk beberapa ukuran. Langsung satu kunci bisa membuka beberapa ukuran baut. Dan orang ingin bawa itu praktis karena tidak harus membawa macam-macam ukuran kunci. Hanya satu macam kunci pas untuk membuka baut, tetapi bisa membuat banyak ukuran baut. Dan itu praktis. Jadi semakin banyak kita melayani, di situ kita akan semakin menjadi besar. Semakin kita mampu menjadi hamba bagi semuanya, kita akan menjadi terkemuka. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang penting sekali dalam transformasi yang saudara dan saya kita harus perhatikan ini. Dari mencontoh menjadi dicontoh. Saudara, Yesus mencontoh Allah Bapa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Bapa surgawi kepada dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yesus mencontoh apa yang dilakukan Allah Bapa demi kasihnya yang besar kepada saudara dan saya, demi kasihnya kepada dunia yang penuh dengan dosa ini, supaya kita lepas dari belenggu dosa, dari kuasa dosa itu sendiri, supaya kita merdeka dari maut. Apa yang dilakukan olehnya? Ia sendiri menjadi contoh. Sebelum dia menjadi contoh, dia mencontoh. Transformasi
orang yang siap menjadi transformator hidup, dia harus memiliki transformasi pribadi dulu. Yaitu dia siap mencontoh apa yang baik, yang pada akhirnya satu tekad, satu ketika aku harus dicontoh oleh yang lain. Itu namanya transformasi. Saudaraku yang saya kasihi, dulu Jepang sangat terkenal sekali sebagai negara tukang contek atau tukang contoh. Mobil-mobil, kendaraan-kendaraan semua dari Eropa dicontoh oleh Jepang. Harganya lebih murah, jauh sekali lebih murah. Mungkin kualitasnya kalah dengan Eropa, tetapi siapa yang menduga Jepang menjadi leading dalam dunia teknologi. Kemudian masuk era baru. Cina yang tadinya negara tirai bambu ini sangat tertutup kepada dunia, menjadi negara yang terbuka. Ya, tetap negara sosialis, tetapi juga tidak sosialis murni lagi. Sekarang menjadi negara sosialis kapitalis. Apa yang terjadi, saudara? Cina menjadi negara yang sangat terkenal dengan penjiplakannya. Banyak yang dijiplak dengan harga yang sangat murah. Kualitas dia tidak terlalu mementingkan untuk sementara waktu. Yang penting aku bisa menjiplak, bisa dimanfaatkan, bisa dilakukan. Dan pada akhirnya, saudara, siapa yang menyangka perkembangan teknologi Cina sangat luar biasa. Cina sudah mampu membuat pesawat angkasa untuk menilai ke angkasa, bisa pulang pergi, tidak harus banyak yang dikorbankan. Dahulu Apollo naik turun bukan dengan pesawat itu, dengan kapsul, dan itu semua banyak yang terbuang. Bahkan di Cina sedang membuat supaya sepanjang hari bisa ada terang, tidak ada kegelapan lagi di sana. Ada bulan buatan. Kita tidak menyangka belum lama ini ada pameran secara khusus bahwa ada alutsista buatan Cina yang mampu menembus tank baja. Dan itu sangat luar biasa. Teknologi yang sangat luar biasa. Perkembangan teknologi di Cina sangat luar biasa. Saudaraku, kita tidak perlu malu mencontoh. Negara kita tidak perlu malu mencontoh apa yang baik. Sekalipun kita mungkin dikatakan sebagai negeri tukang contoh, tidak apa-apa, saudaraku. Mungkin kualitas mencontoh kita itu tidak terlalu baik dari yang dicontoh, tidak apa-apa, tapi saudara berusaha yang terbaik. Setelah mencontoh ada inovasi. Setelah pada akhirnya saudara mampu mengembangkan lebih baik lagi, berkembang secara luar biasa. Sama seperti Cina mencontoh Eropa, mencontoh Jepang, dia menjadi penjiplak yang sangat luar biasa. Dia tidak malu dikatakan sebagai negeri penjiplak. Tetapi pada akhirnya Cina sekarang sudah menjadi panutan dari negara-negara lain. Mata dunia sekarang sedang memandang Cina sebagai negara maju dalam segala bidang teknologi. Bahkan smartphone, dalam dunia jaringan, kemampuan satelit, Cina lebih dahulu mengeluarkan 5G. Sehingga orang yang tinggal di gunung pun mampu berkomunikasi. Sedang siapapun yang ada di kutub utara pun mampu berkomunikasi tanpa kehilangan sinyal, tanpa saudara harus naik ke atas pohon untuk mendapatkan sinyal. Kita punya mahasiswa sedang KPM di Pulau Kalimantan, agak mendalam sedikit. Jadi kalau dia ingin berkomunikasi, ya turun dulu sedikit ke kota. Dan di kota itu pun susah sinyal, dia harus naik ke pohon baru bisa komunikasi. Kalau tidak naik ke pohon, sama sekali tidak ada sinyal. Jadi saudaraku, sulit sekali. Dan sekarang di Indonesia masih 4G.
Sebenarnya kita bisa saja 5G kalau kita mau memanfaatkan satelit yang ada. Tetapi mungkin akan menjadi perubahan yang hebat karena pemilik-pemilik 4G akan gigit jari. Provider sulit karena nggak beli lagi pulsa lagi. Dia pakai sekali nomor itu sekaligus, HP itu ada nomornya dan dia bisa bawa kemana-mana. Data semua ada di sana secara luar biasa. Dan sekarang sudah mulai dikembangkan Cina untuk itu semua. Dan akhirnya Amerika pun mencontoh. Arab ada di sana, mulai ada 5G di sana. Kecepatan terbesar ada di Arab 5G. Belum lagi Jerman. Negara-negara semua menggunakan 5G. Dan mereka sudah mengatur semuanya dengan kemampuan satelit. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah transformasi. Dari mencontoh menjadi dicontoh. Saudara, kita bersama-sama mari mempunyai satu dorongan yang kuat. Pada akhirnya kita menjadi seperti Kristus. Kalau saudara ingin mau menjadi seperti Kristus, pengikut Yesus yang menjadi seperti Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mencontoh Yesus. Sampai pada akhirnya kita siap dicontoh oleh semuanya. Rasul Paulus berkata dengan sangat gamblang, ikutilah teladanku. Dia berani kepada muridnya. Dia berani kepada anak rohani dan berkata, ikutilah teladanku. Dan setiap para hamba Tuhan, siapa kita berkata, ikutilah teladanku. Dan ini yang namanya transformasi. Saudara, 3 hal ini sungguh seharusnya menjadi saudara pengikut Yesus yang besar. Saudara, aku pengikut Yesus yang biasa-biasa aja. Jadi jangan saudara. Setiap orang harus punya cita-cita. Orang tua saudara berharap saudara pasti ingin menjadi yang terbaik. Dan saudara bisa menjadi yang terbaik. Bagaimana itu? Kita harus memproklamasikan fakta-fakta kehidupan, yaitu keteladanan hidup berdasarkan standar Yesus dan bukan berdasarkan standar kita. Di mana kita melihat standar itu? Baca dalam Matius pasal yang ke-5. Saudara akan melihat di situ semua. Sampai pada akhirnya Yesus mengatakan dalam ujung pasal yang ke-5, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Saudara, saudara adalah pengikut Yesus. Dan ini rahasia menjadi besar sebagai pengikut Yesus. Yaitu, yang pertama, saudara harus punya edukasi, harus ada ambisi, harus bertransformasi. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita nyanyikan sebuah lagu Mengikut Yesus, Keputusanku. Mengikut Yesus.
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh Tuhan ingin menjadi pengikut Kristus. Sama seperti harapan-Mu bagi kami menjadi besar sebagai pengikut Yesus. Dan kami sudah mendapat bimbingan dari Engkau, agar kami pada akhirnya menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yaitu murid yang sungguh-sungguh mau belajar apapun dalam kehidupan ini, baik di dalam keluarga, pribadi kami, maupun lingkungan kami yang membentuk kami. Kami belajar dari semuanya. Jadikan kami pembelajar ya Tuhan. Biarlah kami memiliki ambisi yang positif. Kami punya tekad dengan cita-cita kami. Kami mau berjuang mati-matian dan kami mau berkomitmen. Sungguh ya Tuhan, demi cita-cita ini, yaitu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang sungguh-sungguh menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan kami Tuhan pada akhirnya, supaya kami tidak sia-sia menjadi pengikut Yesus, kami rindu ya Tuhan, kami mampu mentransformasi hidup kami kepada generasi-generasi penerus kami, kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya mereka pun siap tidak hanya mencontoh Kristus, tetapi menjadi siap orang-orang yang dicontoh, di mana Kristus hidup di dalam kehidupan mereka. Dan kami sekalian, Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami menjadi teladan bagi sesama kami. Pada waktu kami meneladani Engkau, kami pada akhirnya menjadi teladan, di mana Engkau ada di dalam seluruh aspek hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di mana Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah kami harus siap menjadi pengikut Yesus yang siap melayani, yang siap menjadi hamba bagi semuanya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kami silakan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan serta persepuluhan. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya melalui rekening gereja. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung pelayanan GBC Pulau Mas melalui persembahan dan persepuluhannya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk mempersiapkan hati kita, kita angkat pujian doa mengubah segala sesuatu. Sekeliling
Bapa surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, sudah mengancam kepada sendi-sendi bernegara kami Tuhan. Ada banyak dampak karena pandemi ini. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang mulai bangkrut. Ada banyak karyawan-karyawan yang terpaksa tidak bekerja lagi karena pemutusan hubungan kerja, karena terpaksa perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa supaya kiranya ekonomi dunia kembali boleh pulih. Tuhan tolong supaya seluruh dunia, masyarakat dunia, dan khususnya negeri kami yang kami cintai, yang lebih khusus di Jakarta ini, seluruh masyarakat dengan sadar mau menerapkan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah di dalam bermasyarakat, bergaul, bekerja, apapun kegiatannya. Tuhan tolonglah supaya kami memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, sehingga kami pada akhirnya terhindar dari penularan virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan tolong berikan segala hikmat bagi kami, khususnya umat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk sungguh-sungguh mampu menjaga diri, menahan diri dengan bijaksana. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah dan Kau sembuhkan Tuhan. Demikian ya Bapa, kami terus berdoa. Siapapun jemaat Tuhan yang saat ini ada kurang sehat, Engkau berikan perlindungan supaya kembali ada imun yang kuat, sehingga mampu menangkal penularan COVID-19 ini. Bapa surgawi, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, kalau mereka mendapat dampak dari paparan COVID-19 ini, Tuhan tolong, kiranya Tuhan sendirilah dengan kuat kuasa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka satu persatu. Kalau di antara mereka ada yang terpaksa harus bekerja, terpaksa harus berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan hidup dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan, kami minta kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan melindungi mereka semua dan memampukan mereka menjadi berkat dan terus menyatakan sinar surgawi dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan karena COVID-19 ini. Kami percaya semua boleh ada, boleh terjadi, supaya kami sadar bahwa ada yang maha kuasa, supaya kami sadar, supaya kami bergantung kepada yang maha kuasa, supaya kami sadar, supaya kami mengandalkan yang maha kuasa dalam hidup kami. Tuhan tolong. Demikian juga bagi pemerintah kami. Dari pemerintah yang menjalankan yudikatif, MPR, Tuhan juga tolong yang menjalankan pemerintahan legislatif di DPR. Demikian pemerintah eksekutif kami dari presiden sampai dengan RT RW yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya semua pemerintah kami sadar ada Tuhan bersama dengan mereka, sehingga mereka sungguh gentar oleh karena kasih Tuhan yang besar. Mereka menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen, sehingga semua mau melihat karya Tuhan yang besar. Kami percayakan itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada, dengan kasih, kuasa, dan hikmat-Mu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.